adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik semua yang di rumah kabarnya? Semua masih sehat? Puji Tuhan. Kakak berharap adik-adik semua masih sehat di rumah dan juga semangat untuk mengikuti IMPA hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk pemanasan dulu nih adik-adik. Yuk yang di rumah bangkit berdiri, kita mau gerakin badan kita supaya kita semangat mengikuti IMPA hari ini. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Nah kita mau nyanyi lagu KASIH. Masih inget kan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, tadi kan kita buka dengan kasih kepada sesama kita nih lagunya. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua. Kita mau bilang kasih Yesus manis dan indah. Tahu lagunya kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama yang semangat ya adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah mengasihi teman-teman sekitar kita sudah mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, sekarang supaya semakin semangat lagi adik-adik, Kak Vina mau ajak adik-adik untuk nyanyi mendidih di hati, supaya kita hatinya tetap mendidih, terus kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah pemanasan. Nah sebelum masuk lagi ke dalam ibadah, kita mau, biasanya tuh kita ada nyanyi Mars Pelkat PA dulu ya. Oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mars Pelkat PA.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan Mars Pelkat PA. Nah, kita mau memasuki ibadah adik-adik. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga persembahannya. Ditaruh dulu di atas meja atau disimpan dulu di depan adik-adik. Nah, kita mau memasuki ibadah. Nah, tapi sebelum kita memasuki ibadah, kita mau nyanyi lagu pembukaan dulu. Dari Kidung Ceria 346, Muliakanlah Tuhan Allah. Oke adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau sertai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami juga dapat mengikuti ibadah ini juga dengan menjadi anak yang manis yang mau duduk diam ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Adik-adik bisa dibuka kitabnya ya dari Yosua 1 ayat 9. Baik, kalau sudah, kakak akan membacakannya ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari kakak-kakak layan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 138 Firman Allah Jayalah. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah IMPA online. Tuhan Yesus, berkati kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami juga ya Tuhan, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita buka dulu Alkitab kita dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kak Iran baca, adik-adik di rumah juga ikutan baca ya. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang ke yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai ke negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka yang kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Iren. Kak Iren udah lama banget gak ketemu adik-adik. Nah, hari ini Kak Iren mau mendengarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelum Kak Ira mau masuk firman Tuhan, Kak Ira mau tanya dulu nih. Nah, Kak Ira mau tanya sama adik-adik. Nah, adik-adik pernah gak ya? Apa aja sih yang adik-adik merasa takut? Sehingga adik-adik ini saking takutnya, adik-adik ini menangis. Jadi adik-adik takut dengan sesuatu, lalu adik-adik menangis, terus gak cerita dengan mama papa. Pernah gak ya? Nah, ternyata adik-adik rasa takut dan menangis itu bukan hanya adik-adik aja loh. Ternyata kakak-kakak semua, orang-orang dewasa juga pun merasakan rasa takut dan menangis. Nah, adik-adik, sesuai cerita pada hari ini, Kak Iren mau bercerita nih tentang orang-orang Israel, di mana orang-orang Israel ini sangat takut dan sangat takut dan mau menangis adik-adik. Kenapa ya Kak Iren? Nah, jadi adik-adik, mereka itu mendengar dari 10 orang pengintai, dari 12 orang pengintai ini yang ditugasi oleh Pak Musa untuk melihat negeri Kanaan. Lalu dari 10 laporan orang pengintai itu menceritakan kalau bahwa bangsa orang-orang Kanaan itu memiliki tubuh yang sangat tinggi, besar, kuat seperti raksasa. Sehingga orang Israel ini sulit untuk mengalahkan orang Kanaan itu. Jadi adik-adik, orang Israel ini sangat takut kepada orang-orang Kanaan karena mereka itu mempunyai badan yang sangat besar, sangat tinggi, sehingga mereka menjadi takut dan akhirnya mereka pun menangis karena dia tidak mampu sulit untuk mengalahkan mereka. Nah, adik-adik, akhirnya setelah orang-orang Israel itu mendengar berita itu, akhirnya bangsa Israel ini ingin pulang, ingin kembali ke Mesir saja untuk meskipun mereka itu hidup susah, daripada orang Israel ini meneruskan perjalanannya ke Kanaan, karena mereka sudah dengar nih adik-adik, karena kalau di Kanaan hanya untuk mati, jadi mereka pulang aja ke Mesir meskipun mereka hidup susah. Jadi orang Israel ini hanya mau pulang aja, nangis karena sudah mendengar kalau orang-orang Kanaan itu tinggi, besar, dan seperti kuat-kuat gitu. Nah, akhirnya adik-adik setelah di perjalanan bangsa Israel itu dikuasai dengan ketakutan. Mereka sudah cemas, dia sudah takut. Akhirnya Yosua dan Kaleb ini, nah di sini mereka adalah 2 orang dari 12 pengintai ini. Mereka itu merobek pakaian mereka seperti gini. Mereka menunjukkan dan merobek pakaian mereka di depan orang Kanaan. Nah, bahwa tanda mereka itu berdua sedih karena melihat perilaku orang Israel yang lebih
takut kepada manusia ketimbang percaya kepada penyertaan Tuhan. Padahal nih adik-adik, bangsa Israel ini dari mereka keluar dari bangsa Mesir sampai tiba ke gurun Paran saat itu, Tuhanlah yang menyertai mereka. Merekanya itu adalah bangsa Israel. Jadi gak mungkin dong di saat bangsa Israel sedang ketakutan, kecemasan, Tuhan Yesus mau meninggalkannya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan juga sudah berjanji kepada bangsa Israel untuk membawa mereka masuk dan mendiami negeri Kanaan. Nah, akhirnya setelah Yosua dan Kaleb ini merobek pakaiannya, mereka mengatakan bahwa mengajak orang Israel untuk jangan takut kepada orang Kanaan dan memberontak kepada Tuhan, melainkan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dimanapun bangsa Israel dan mereka dimanapun mereka berada. Nah, adik-adik, dari cerita tentang bangsa orang Israel dan Yosua dan Kaleb untuk diingatkan kembali kepada adik-adik, untuk adik-adik itu tidak boleh takut, tidak boleh cemas seperti bangsa Israel. Meskipun adik-adik takut dan cemas, adik-adik tidak boleh menangis. Tetapi kalau adik-adik sedang cemas, sedang takut, adik-adik itu harus membawanya dengan doa. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kalau adik-adik itu harus berani, ya, dan menceritakan juga kemana mama papa. Sepertinya kayaknya adik-adik juga ada yang pernah deh, seperti adik-adik pernah nangis, takut, nangis di kamar sendirian, gak tahu nangis kenapa, saking takutnya udah gemetar, adik-adik tidak cerita sama mama papa. Nah, adik-adik itu harus cerita kepada mama papa untuk untuk mencarikan jalan keluar agar adik-adik itu tidak takut lagi seperti bangsa Israel. Nah, dan ayat Tuhan juga mengingatkan kalau adik-adik itu harus bersikap berani kepada Yosua dan Kaleb. Adik-adik juga harus berani kepada mereka. Kalau adik-adik itu percaya kalau adik-adik itu selalu disertain Tuhan kemanapun adik-adik pergi, ke sekolah, ke gereja, atau adik-adik main, itu semuanya Tuhan selalu menyertai adik-adik kemanapun adik-adik sama adik-adik hidup, kehadiran papa mama, semua orang yang mengasihi mereka. Nah, terus kalau adik-adik lihat mempunyai teman yang merasa takut atau merasa takut, adik-adik jangan lupa menguatkannya adik-adik, seperti dilakukan seperti Yosua dan Kaleb. Kalau adik-adik itu harus menjadi orang yang pemberani, dan adik-adik itu nggak boleh takut, karena adik-adik harus percaya kalau adik-adik itu percaya kalau Tuhan Yesus itu menyertai adik-adik kemanapun adik-adik pergi. Begitu adik-adik. Jadi Kak Iren di sini mau mengingatkan lagi kepada adik-adik untuk mempunyai sikap berani seperti Yosua dan Kaleb. Jika ada adik-adik sedang cemas, takut, bingung, atau sudah menangis, atau udah nangis, udah takut segala macam, adik-adik itu tetap harus berdoa kepada Tuhan dan minta keberanian yang sama Tuhan. Dan adik-adik jangan pernah takut kepada siapapun, karena Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Baik adik-adik, dadah. Halo adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas di hari ini adalah adik-adik membuat video yang isinya yaitu menceritakan pengalaman adik-adik tentang hal yang membuat adik-adik merasa takut dan bagaimana cara adik-adik untuk menghilangkan rasa takut itu. Misalnya pengalaman kakak, saat itu kakak takut untuk
presentasi tugas sekolah, tapi kakak coba menghilangkan rasa takut itu dengan cara kakak membaca terus apa yang akan kakak presentasikan dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Habis itu rasa takut kakak hilang dan bisa menyelesaikan presentasinya. Adik-adik, kakak tunggu cerita adik-adik ya. Hasilnya dikirim ke kakak layan di sektor lingkungan masing-masing. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita merespon firman kita yang tadi telah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, bantu kami agar apa yang kami dengar dari kakak layan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami yang selalu menyayangi kami dimanapun kami berada. Berkati mereka selalu ya Tuhan, berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami, kesehatan, kebahagiaan selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online bersama kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan angkat segala sakit dan penyakit yang mereka rasakan. Tuhan Yesus, sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami yang mulai dilakukan secara offline ya Tuhan. Tuhan berkati ke depannya agar bisa kembali lagi seperti semula, sehingga kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami di sekolah, dapat lebih mengerti pelajaran-pelajaran kami yang disampaikan oleh guru-guru kami masing-masing. Tuhan Yesus sumber segala berkat. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Petra ya Tuhan. Tuhan pimpin selalu, Tuhan berkati segala sesuatu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Mulai dari pelkat PA, pelkat PT, GP, dan sebagainya ya Tuhan. Tuhan pimpin pendetanya, Tuhan pimpin penatua, diaken, semuanya ya Tuhan. Struktur-struktur yang ada dalam gereja Tuhan pimpin. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ya Tuhan, agar bangsa Indonesia dapat kembali lagi seperti awal ya Tuhan. Dapat kembali lagi pulih dan dapat melawan penyakit COVID-19. Tuhan jauhkan segala virus, bencana alam yang sedang terjadi. Tuhan pimpin selalu bangsa ini, pemerintahannya, agar pemerintahannya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah
Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Tata cara memberikan persembahan yaitu adik-adik masukkan persembahannya di dalam amplop bersama dengan persembahan dengan orang tua adik-adik ya, dengan papa mama adik-adik. Nah, tapi jangan lupa nanti di amplopnya ditulis impa tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik, supaya nanti bisa dicatat di gereja. Jangan lupa juga dibawa ke gereja, titip sama papa mama nanti. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 355, judulnya Aku Bawa dan Berikan. Oke adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Engkau berikan ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya bagi kami. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat Engkau terima dan bisa membantu untuk memegahkan lagi kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tadi adik-adik ada aktivitasnya ya, jangan lupa dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian adik-adik bisa menyerahkan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian kakak pada hari ini juga menginfokan nih untuk pemenang lomba mewarnai celengan. Nah, pasti adik-adik pada penasaran kan? Nah, supaya nggak berlama-lama, kita lihat aja nih video ini. Yeay, demikianlah adik-adik pemenang dari lomba celengan yang sudah Pelkat PA adakan untuk Natal. Nah, jadi adik-adik yang tadi sudah menang nanti akan diberikan hadiah. Jadi nanti selanjutnya akan dihubungi lagi oleh kakak layan untuk diberikan hadiahnya adik-adik. Sekali lagi selamat untuk para pemenang dan juga untuk adik-adik yang lain yang sudah mengikuti lomba celengan. Terima kasih banyak. Semoga nanti di lomba-lomba selanjutnya adik-adik juga bisa mengikuti dan siapa tahu nanti adik-adik juga bisa menjadi pemenangnya. Oke adik-adik, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Jangan lupa ya, minggu depan kita tetap akan ada ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jadi jangan lupa untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan. Baik, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya mau menutup ibadah, tapi kita mau tutup dengan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 227, judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Ku dengarkan suaranya.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, terima kasih karena kami boleh beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih juga ya Tuhan karena sudah membimbing kakak lain kami saat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkannya juga dengan baik. Tuhan berkati kami agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.